Salam Koin Bank. Hari ini gue akan membahas 4 hal yang bisa menyebabkan Indonesia krisis ekonomi. Yang pertama adalah pinjaman online. Nah, kenapa menjadi pinjaman online? Karena gini, pinjaman online ini adalah pinjaman yang kemungkinan baliknya itu tidak bisa diperkirakan. Nah, pinjaman online di Indonesia itu cukup marak. Yang pertamanya itu maraknya di China. Tapi di Indonesia sekarang mulai marak pinjaman online itu. Pinjaman online yang tidak mendapatkan agunan atau tidak mendapatkan jaminan. Itu bisa mencapai omsetnya 51 triliun. Pertanyaannya, kalau pinjamannya macet, maka duitnya itu hangus. Nah, bayangin para pinjol-pinjol ini ada kemungkinan bahwa pinjamannya itu macet. Dan gimana caranya supaya mereka bisa balikin duitnya. Dan pinjol ini ujung-ujungnya nanti bisa menyebabkan krisis ekonomi ataupun perlambatan ekonomi. Dan kita belum tahu pinjaman online itu larinya duitnya kemana. Yang kedua adalah kasus korupsi nikel. Kasus korupsi nikel yang sudah menangkap banyak tersangka dan bisa jadi berkembang ke depannya, itu mencapai 271 triliun. Kemarin berita yang didengar bahkan bisa mencapai 300 triliun. Nah, korupsi nikel ini bisa berpengaruh kemana? Kalau yang korupsi ternyata duitnya tidak digelontorkan, duit korupsinya ini kita menyampingkan tentang tindakan pidananya, tapi kalau duit korupsinya itu tidak digelontorkan ke masyarakat, akhirnya dibawa lari ke luar negeri, ya otomatis jadinya menguntungkan luar negeri kan, karena duit itu akan berkembang di luar negeri. Tapi kalau duit korupsi itu ternyata dibeliin rumah, dibeliin mobil di Indonesia, dibeliin pesawat jet, dibeliin helikopter atau apapun itu, maka itu tetap menggerakkan perekonomian, tapi menyebabkan pidana. Otomatis harus ada perampasan pada saat orang itu melakukan korupsi. Tapi hal ini bisa menyebabkan Indonesia mengalami krisis moneter. Yang ketiga adalah konsep pembangunan IKN. Ide pembangunan IKN ini kalau misalnya bisa berhasil, itu bisa menyebabkan satu kemajuan ekonomi yang futuristik sebenarnya. Namun kalau misalnya dia membuka surat utang 1, surat utang 2 pada pihak luar, yang which is, maka kebanyakan dikonversinya menjadi dolar ya. Kalau utangnya dalam bentuk dolar, lalu proyeknya ini ternyata di satu titik akan mangkrak atau tidak selesai, maka surat utang ini nggak peduli. Mereka akan ngikutin tetap harga dolar kan. Kalau harga dolar kalau sampai mangkrak, otomatis kebutuhannya itu jadi urgent atau jadi kepepet, maka harga dolar itu akan melonjak, maka mangkrak ini bakal bisa menyebabkan resesi ekonomi di Indonesia. Dan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN itu sebesar 466 triliun, yang katanya selama ini diambilnya dari APBN Indonesia, which is itu sangat bahaya sekali, karena kalau sampai ini tidak bisa terhandle kasusnya, proyeknya itu tidak bisa selesai dan tidak bisa menjalankan ekonomi, duit kita nyangkut di situ 466 triliun dalam bentuk hutang ataupun dalam bentuk APBN. APBN kan duitnya dari pembayaran pajak dari rakyat juga. Otomatis terjadi perlambatan ekonomi. Duit APBN tersedot ke sana sekian persen dari 6.000 triliun kalau nggak salah APBN kita, 466 triliun udah kesedot ke situ. Maka ini bisa menjadi satu potensi terjadinya resesi ekonomi. Yang keempat adalah judol, atau kepanjangannya adalah judi online. Nah, judi online yang kita lihat nih, di masyarakat menengah ke bawah itu banyak sekali. Padahal ini kan sebenarnya hiburannya orang kaya ya. Tapi orang-orang menengah ke bawah itu mempertaruhkan hartanya untuk bisa untung-untungan untuk bisa jadi kaya gitu. Mereka berharap bahwa dari situ mereka bisa kaya. Mereka mendapatkan keuntungan, lalu bisa bangun rumah lah, atau beli mobil atau apalah pikirannya mereka. Tapi kan ini satu prinsip yang kurang tepat ya, karena kan itu kan hiburannya orang kaya. Kalau orang kaya kehilangan duit misalnya 10 jutanya hilang, santai dia cari lagi dalam waktu sekian waktu, ketemu lagi 10 juta yang baru. Tapi untuk orang-orang tertentu yang pendapatannya UMR, taruhan 10 juta itu udah mengorbankan tabungannya dia, yang tadinya mungkin buat bayar cicilan mobil, mungkin bayar cicilan motor, mungkin juga buat sekolahin anak, dan lain sebagainya. Udah banyak banget kasus yang akhirnya anaknya mesti berhenti sekolah, cicilan mobilnya macet, cicilan motornya macet, mobil sama motornya ditarik. Dan itu menyebabkan perlambatan ekonomi di Indonesia, resesi ekonomi. Maka kredit macet, angkanya akan meningkat tuh, kredit macet. Dan ini adalah salah satu
hal yang berbahaya buat Indonesia pada saat judol ini ternyata dimanfaatkan untuk hal-hal dimanfaatkan oleh orang-orang yang salah. Dan banyak kan orang menengah dan orang-orang menengah ke bawah. Total duit yang nyangkut di judol itu sampai 600 triliun bro. 600 triliun padahal yang main orang menengah ke bawah. Bayangin tuh. Ya iya, kalau misalnya bandar judolnya itu beli duitnya itu yang didapat dari mereka itu duitnya dipakai buat beli aset di Indonesia. Tapi kalau menurut saya supaya mereka tidak terkait sama hukum pidana, mereka akan lariin duit itu ke luar negeri, safe haven country yang mereka nggak kena tax free di sana. Mereka akan pupuk duitnya di situ, dikumpulin ya, banyak lah ya negara-negara yang safe haven country yang duitnya nggak dikenain pajak. Karena kalau duitnya udah gede banget itu udah nggak mikirin bisnis apapun, bisnisnya cuci duit aja, money laundering. Tapi pada saat duit kumpulan gedenya itu dikumpulin di satu negara yang bisa tax haven country atau tidak dikenakan pajak. Ini adalah hal yang bisa membuat resesi ekonomi kalau misalnya bandarnya lariin duitnya keluar. Itu aja dari saya Mr. Finance. Semoga apa yang saya sharingin ini bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada yang mau komentar-komentar di bawah untuk menanggapi apa yang saya jelaskan ini, silahkan komentar di bawah. Dan please klik like dan subscribe untuk orang-orang yang suka sama konten saya. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat banyak orang di Indonesia dan bermanfaat buat ekonomi Indonesia. Salam Coinbase.